Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita terima votum pada minggu ini yang diambil dari Mazmur 117 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom, syukur buat kasih anugerah pemeliharaannya sehingga kita semua dapat kembali beribadah bersama. Mari kita angkat suara dan hati kita untuk meninggikan nama Tuhan karena Ia selalu hadir untuk kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dengan memuji Tuhan. Tuhan hadir di sini. Bersama para malaikat memuji-muji Tuhan. Bersama para malaikat memuji-muji Tuhan. Sorga bumi pun bergema meninggikan nama-Nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Tuhan hadir di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Kami berterima kasih kalau pada kesempatan hari ini Bapa, kami boleh mengikuti ibadah online. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan hadir di sisi kami, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu pada ibadah hari ini Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gloria Patri.
persilakan untuk duduk. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah pada Tuhan segala kegagalan, kemiskinan, kelemahan hidup kita, dan biarlah kita datang ke salibnya. Aku datang ke salib. PPK nomor 110 bagian depan. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Kisah Para Rasul ketiga ayat yang ke-9, yang mengatakan bahwa karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat yang terkasih, kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Maha Tahu, Engkau tahu ketika kami berbuat dosa, bahkan ketika itu terjadi di dalam hati kami dan pikiran kami yang mungkin orang tidak tahu. Karena itu Tuhan, ampunilah kami, karena hanya Engkaulah yang mampu menebus kami, membawa kami ke dalam keselamatan yang kekal. Terima kasih juga Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar telah membawa Engkau ke dunia ini mencari kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan atas penebusan dan karya-Mu yang besar bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Amsal 16 ayat yang ke-17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur, siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Mari jemaat Tuhan, kita pakai seluruh hidup kita, seluruh anggota tubuh kita sebagai alat untuk menyembah Kristus dengan memuliakannya melalui pujian pakai hidupku ini. Seluruh roda jiwamu, pakai tanganku
Selanjutnya kita akan bacaan bertanggapan yang diambil dari Matius 25 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-40. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang selanjutnya, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-40 kita baca secara bersamaan. Sebab ketika aku lapar, aku memberi aku makan, ketika aku haus, aku memberi aku minum, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40 kita baca bersama. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Selanjutnya mari kita meninggikan nama Tuhan dengan pujian kasih. Biarlah pujian ini mengajarkan kita bahwa tanpa adanya kasih Tuhan, semua yang kita miliki itu menjadi tak berarti dan tak ternilai. Maka perlunya kasih yang tak hanya sekedar perkataan. Mari kita angkat pujian kasih. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita surut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Ayat Mas pada hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-16. Ayat Mas kita akan bacakan 2 kali. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian Bagaimana Dengan Mereka. Betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahaya. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang mencari karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Bagaimana dengan mereka Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami juga siap Tuhan menerima berkat kebenaran firman-Mu. Tolong hati kami Tuhan agar kami memiliki hati sebagai seorang murid yang mau Tuhan ajar, dan memiliki telinga juga sebagai seorang murid yang mau mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini boleh menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 27-28, saya akan membacakannya bagi kita semua. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang kasih Tuhan, ketika kita membicarakan tentang menjadi saluran berkat, pada umumnya orang-orang akan memahami sebagai satu tindakan baik di mana seseorang yang memiliki dan mampu memberikan sebagian dari hartanya atau secara materi gitu ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kita melihat bahwa di dalam kehidupan pada umumnya ini kita mendengar sebagai satu istilah berbagi atau bersedekah. Sebenarnya perbuatan baik ini bisa dilakukan, bukan cuman hanya orang Kristen aja yang bisa berbagi, tetapi semua orang itu bisa berbagi. Lantas pertanyaannya, apa bedanya dengan orang Kristen? Bahkan kita juga melihat atau terkadang kita mengetahui
ada banyak orang di luar Kristen yang memberi lebih banyak, bahkan lebih baik dibandingkan dengan orang Kristen ketika memberi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah menjadi saluran berkat hanya berbicara tentang memberi materi? Kemudian kita sebagai orang percaya, meskipun kita sudah tahu tentang teorinya, kita sudah tahu tentang pembahasan kasih, berbagi, memberi, apalagi di dalam bulan Diakonia ini kita terus khotbahnya mengenai hal-hal tersebut gitu ya. Tapi pertanyaannya, mengapa masih banyak orang-orang Kristen yang mikir-mikir dulu untuk menjadi saluran berkat? Karena itu kita mau belajar dari penulis Amsal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal ini berisi ajaran kebaikan atau kebijaksanaan yang sebenarnya pada waktu itu ajaran ini meluas. Jadi bukan cuma diajarkan kepada orang Israel, tetapi semua orang itu juga belajar. Mungkin saat ini kita mengenal dengan ajaran tentang norma, kita juga mengenal ajaran tentang ajaran moral begitu ya. Jadi sebenarnya itu satu kebaikan yang umum orang-orang bisa lakukan. Meskipun demikian, sebenarnya ada perbedaan yang besar antara pengertian menjadi saluran berkat, berbagi kasih, terus juga melakukan tindakan baik antara orang-orang pada umumnya dengan penulis Amsal maksudkan gitu ya. Perbedaannya tersebut terletak di dalam dasar pemahaman seseorang ketika melakukan perbuatan baik. Ajaran kebaikan pada umumnya berdasarkan kepada kemanusiaan atau kita sekarang kenal dengan hak asasi manusia. Sedangkan Amsal mengatakan bahwa dasar dari kita berbuat baik adalah takut akan Tuhan, seperti moto dari kitab Amsal. Ketika kita belajar kitab Amsal, kita baca, akan banyak frasa-frasa mengatakan takut akan Tuhan. Sebagai salah satu contohnya dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, dari sini kita bisa melihat melalui sikap takut akan Tuhan, kita akan memperoleh hikmat untuk dapat melakukan kebaikan, sehingga baik kita yang memberi maupun orang yang menerima itu sama-sama mengenal dan merasakan kasih Tuhan. Inilah inti dari berbagi berkat dan juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hal ini juga menjadi alasan penulis Amsal gitu ya, untuk mendidik pembacanya waktu itu untuk tidak menunda atau menahan melakukan perbuatan baik. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 28 dan 27, kita akan melihat ada dua bagian penekanan. Yang pertama, orang yang berhak menerimanya, atau di dalam ayat ke-28 kita dituliskan sebagai sesamamu yang membutuhkan pertolongan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ini lebih diterjemahkan di dalam kata tetangga. Kita pasti semua punya tetangga gitu ya. Tapi dapat diartikan juga sebagai komunitas atau orang-orang yang tinggal dekat dengan mereka. Seperti di dalam Lukas pasal 11 ayat 5, kita juga mendapatkan satu kisah gitu ya tentang seorang yang mendatangi rumah sahabatnya di malam hari untuk meminjam roti karena ada temannya yang datang. Pesan yang tersirat ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa kita perlu memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun jangan sampai kita berpikiran sempit, jemaat yang dikasihi Tuhan. Lantas kita berkata gini, kalau begitu yang penting saya bantu tetangga saya, atau yang penting saya bantu orang-orang yang saya kenal aja nih. Yang lainnya yang saya nggak tahu ya udahlah biarin aja, atau ya biarin aja deh nanti ada orang lain kok yang bantu. Kita jangan seperti itu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ingatlah bahwa kata sesamamu manusia di dalam Alkitab itu tidak hanya berbicara tentang orang yang kita kenal, tetapi lebih kepada semua orang. Tidak berfokus hanya kepada kelompok atau golongan bahkan status sosial tertentu, tetapi secara literally semua orang. Kita pernah mendengar pastinya di dalam Lukas pasal 10 ayat 25-37 tentang cerita seorang Samaria yang murah hati. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan tentang sesama manusia. Oleh karena itu dengan demikian orang-orang yang berhak menerima adalah semua orang yang sedapat mungkin
kita berikan pertolongan. Saya ulangi ya. Orang-orang yang berhak menerima adalah semua orang yang sedapat mungkin kita berikan pertolongan. Lalu penekanan yang kedua adalah orang yang mampu dan memiliki. Ayat ini memiliki bentuk peringatan atau larangan dengan kata jangan. Di awal-awal ayat itu 27 dan 28 katakan janganlah begitu ya. Hal ini dimaksudkan penulis supaya pembaca saat itu tidak melakukan hal tersebut. Artinya jangan sampai pembaca itu tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan hanya mengikuti egonya masing-masing. Orang-orang seperti itu berpikiran egois, dia nggak pernah mau peduli sama urusan orang lain, dan dia akan melakukan atau berbuat sesuatu untuk memperoleh alasan-alasan supaya banyak orang memaklumi dia ketika dia tidak memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, kita juga harus perlu tahu bahwa kata kemampuan dan memiliki ini di sini sebenarnya tidak secara khusus berbicara tentang kemampuan perekonomian atau secara finansial, tetapi kemampuan secara umum. Seperti contohnya mungkin kita ahli di bidang-bidang tertentu, atau mungkin kita memberikan bantuan tenaga, atau mungkin waktu kita. Apa yang kita miliki itu adalah kemampuan kita. Di sini kita melihat bahwa setiap kita sebenarnya memiliki dan mampu. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dulu memberikan berkat itu bagi kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, singkatnya kita dapat mengatakan seperti ini. Kita semua dapat menjadi saluran berkat karena Allah terlebih dulu memberkati kita. Memang benar jika saat ini atau mungkin beberapa waktu yang sudah lalu kita tahu ada orang-orang yang berusaha memanfaatkan belas kasihan, memanfaatkan kebaikan orang lain untuk kepentingannya sendiri, untuk mendapatkan untung yang besar. Mungkin kita pernah mendengar satu berita tentang pengemis tapi punya uang yang jutaan bahkan ratusan juta. Ya mungkin kita sendiri nggak punya sebanyak itu gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus membuka mata kita bahwa kita ini terbatas. Kita memang tidak bisa menolong semua orang, kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan orang, karena memang kita terbatas. Namun hal tersebut bukanlah satu alasan untuk kita tidak menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena Allah memang tidak pernah menuntut kita untuk memberikan pertolongan atau berbagi berkat yang memang di luar kemampuan kita. Tuhan mau kita berbagi berkat sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita dan sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Seperti dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40 menjelaskan bahwa ketika kita menolong orang yang membutuhkan dengan cara yang benar dan memberikan hal yang benar-benar mereka butuhkan, sebenarnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Di dalam perikop tersebut dikatakan yang lapar diberi makanan, yang haus diberi minuman, orang asing atau pendatang diberikan tumpangan, dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ini ketika memberi dengan segala situasi dan kondisi yang mungkin kita takut dibohongin, kita takut salah kasih, sebenarnya kita membutuhkan hikmat dari Tuhan supaya kita dapat menyalurkan berkat itu kepada orang-orang yang tepat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kali ketika saya jalan-jalan gitu ya, bukan jalan-jalan, saya ke pasar, saya belanja, terus di tengah-tengah pandemi COVID ini ada beberapa ibu-ibu bahkan bapak-bapak gitu yang ngomongin, si A kena COVID loh, kasihan loh, si B kena COVID loh, kasihan loh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang menderita sakit karena COVID, tentu dia juga punya penderitaan lainnya, bukan cuma sakit. Dia tidak bisa bekerja, secara finansial dia tidak terpenuhi begitu ya. Tapi
apakah ketika kita hanya membicarakan si A, si B kena COVID tapi tidak melakukan apa-apa, apakah itu yang dinamakan kita peduli? Apakah itu yang dinamakan kita menjadi saluran berkat? Jemaat yang kasih Tuhan, hal tersebut sebenarnya juga bisa kita lakukan. Ketika mungkin kita mendengar ada keluarga, ada saudara, ada teman, atau bukan ada jemaat di tempat sini yang sedang menderita sakit COVID gitu ya. Terus kita hanya meributkan, oh iya dia sakit COVID mungkin karena dia kan di pasar gini-gini dan yang lalala lili lainnya itu. Tapi kita nggak melakukan hal apapun untuk dia. Apakah kita bisa menjadi saluran berkat? Oh saya nggak bisa bantu, soalnya saya sendiri dagang lagi sepi, saya sendiri kekurangan. Jemaat kasih Tuhan, kita kembali bahwa menjadi saluran berkat bukan hanya kita berbicara tentang finansial, tetapi kita sebenarnya berbicara tentang kasih Allah yang kita hadirkan bagi orang lain yang membutuhkan. Mungkin bagi sebagian kita yang Tuhan berikan berkat secara finansial secara berlebih, kita dapat membantu mereka, memberikan sedikit bantuan mungkin berupa dana atau sembako kepada orang yang membutuhkan. Tapi mungkin bagi kita yang kita sendiri merasa kita kurang, bukankah kita bisa memberikan waktu kita untuk menghibur dia? Kita bisa menghubungi dia, menelpon mungkin, menanyakan kabarnya, dan berdoa bagi dia. Jemaat yang kasih Tuhan, sekali lagi, menjadi saluran berkat bukan hanya masalah berapa banyak yang saya dapat berikan atau apa yang saya dapat berikan, tetapi menjadi saluran berkat itu berbicara tentang kita menyalurkan sesuatu yang kita mampu dan kita miliki dari Allah, supaya baik diri kita maupun orang yang menerima itu merasakan kasih Allah. Karena itu kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak hanya menuntut umatnya untuk menjadi saluran berkat, karena dia sendiri telah memberikan berkat itu bagi kita. Tuhan Yesus bukan cuma mengajarkan teori tentang mengasihi dan berbagi, tetapi dia juga menjadi teladan hidup bagi kita. Di dalam pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus berkeliling ke berbagai tempat, dari desa hingga kota. Ia mengajarkan Injil Kerajaan Surga. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia memberi makan. Ia mengusir setan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang tersebut. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan berkat yang lebih besar dan lebih istimewa lagi bagi setiap kita, yaitu berkat keselamatan dan kehidupan kekal. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukan hanya menjadi saluran berkat keselamatan, tetapi dirinya sendiri adalah berkat itu. Supaya kita, manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita dapat kembali mengenal Allah Bapa. Kita dapat kembali merasakan kasih Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika kita saat ini masih sering kali menganggap menjadi saluran berkat hanya berbicara tentang hal-hal jasmani, atau berapa banyak yang kita beri dan berapa banyak yang kita dapat, sebaiknya kita kembali memikirkan, sudahkah kita benar-benar menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan? Memang berbicara tentang kebutuhan pemenuhan jasmani, kita nggak bisa menghindari hal itu karena kita masih hidup di dunia ini dan kita memang membutuhkan hal-hal jasmani. Namun menjadi saluran berkat bagi orang percaya itu memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar memberikan bantuan. Karena jikalau kita hanya sekedar memberikan bantuan, apa bedanya kita dengan orang non-Kristen lainnya? Ingatlah akan kasih Tuhan. Ingatlah akan berkat yang istimewa dan luar biasa yang sudah Tuhan berikan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena dengan demikian, ketika kita menjadi saluran berkat, ketika kita memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan
kitanya atau berkatnya yang menjadi fokus, tetapi Tuhannya. Jadi ketika kita kasih ke orang itu nggak ngeliat, oh terima kasih ya, oh kamu udah kasih misalnya beras, gula, dan lain sebagainya. Tetapi kita mau sama-sama ketika kita kasih, kita rindu benar-benar Tuhan yang dipermuliakan. Mungkin kita pernah mendengar kisah-kisah tentang orang yang kekurangan, dan ketika mendapatkan pertolongan, dia bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih udah pakai bapak ini, ibu ini untuk menolong saya. Itulah yang sebenarnya menjadi saluran berkat. Dan kita sebagai alat Tuhan memberikan berkat itu. Kita juga menerima berkat dari Tuhan. Kita juga merasakan kasih dari Tuhan. Kiranya hikmat dari Roh Kudus menolong kita untuk menjadi saluran berkat melalui perbuatan-perbuatan baik yang membawa kita dan orang banyak semakin mengenal dan merasakan kasih Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu ada begitu banyak firman-Mu yang mungkin kami dengar tentang berbagi, tentang melakukan perbuatan baik. Tapi Tuhan, saat ini kami mohon, Tuhan mau gerakan hati kami agar kami mau tergerak dan melakukannya. Bukan hanya kami berbicara tentang kasih, dan kasih, tetapi kami juga ingin melakukan kasih seperti Tuhan Yesus yang telah meneladani, yang telah menjadi teladan bagi kami, bukan hanya berkata tetapi juga melakukan. Tuhan, kami tahu kami terbatas. Karena itu Tuhan, dalam keterbatasan kami ingin tetap memberikan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kiranya setiap berkat yang kami berikan bagi mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan dan boleh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang kasih Tuhan, sebagai bentuk saluran berkat, kita juga bisa berdoa bagi orang-orang yang kita kenal. Saat ini saya mengajak jemaat semua untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan sudah terlebih dulu memberikan berkat bagi setiap kita, berkat kesehatan, berkat jasmani, dan kita bersyukur atas semuanya itu. Kedua, kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit dan lanjut usia. Mungkin ada beberapa jemaat yang Bapak Ibu kenal, bisa sebutkan namanya. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, dan pemulihan dalam kesehatannya. Serta jemaat yang lanjut usia, Tuhan terus hibur, Tuhan terus kuatkan di tengah masa tuanya. Kita berdoa juga untuk ibadah gereja di masa pandemi, baik ibadah online maupun offline. Kita juga berdoa supaya jemaat kita semua tetap dapat merasakan persekutuan dan relasi yang dekat dengan Tuhan melalui setiap ibadah yang kita lakukan. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk keamanan, ekonomi, sosial, terus juga penanganan COVID yang ada di Indonesia supaya dapat berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk negara atau kondisi di Afghanistan, kiranya Tuhan menolong setiap warga di sana supaya tetap aman dan dapat kembali damai. Kita juga berdoa untuk pergumulan pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Atas berkat jasmani, juga berkat rohani yang telah kami terima dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini yang sedang sakit dan lanjut usia. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan mau memberikan kekuatan dan mau memberikan yang terbaik bagi mereka. Memberikan penghiburan, juga pemulihan kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk mungkin makanan atau obat-obatan yang harus dikonsumsi, kiranya itu juga boleh menjadi kesehatan bagi tubuh mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah gereja di masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah online maupun offline, baik setiap petugas maupun jemaat yang mengikuti, kiranya kami semua bisa tetap merasakan persekutuan bersama dengan Allah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami secara khusus Tuhan, untuk keamanan, kondisi ekonomi, sosial, juga penanganan COVID
di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan tolong supaya ini semua bisa berjalan dengan baik dan bangsa negara kami bisa stabil kembali Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami mengingat orang-orang yang ada di Afghanistan. Tuhan tolong di tengah konflik yang ada, biarlah setiap warga boleh tetap aman dan juga kondisi boleh kembali damai Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Saat ini mari kita membawa pergumulan pribadi kita, sebab hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui apa yang kita butuhkan dan hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Ada begitu banyak yang ingin kami katakan dan kami ungkapkan. Tapi terkadang mulut kami pun sudah tidak sanggup lagi untuk mengucapkannya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami dan apa yang sedang kami alami. Karena itu Tuhan, kami mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kami boleh melalui setiap pergumulan yang ada. Dan kami juga boleh melaluinya ini bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ketika kami boleh menang melawan pergumulan ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita yang telah diberkati oleh firman Tuhan, saat ini kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Dan ayat pengantar persembahan hari ini diambil dari Imamat 19 ayat yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita akan memberi persembahan dengan diiringi pujian Ku Bersyukur Tuhan. KPPK nomor 59 bagian A. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh bermanfaat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan pujian doksologi dan pengutusan dan doa berkat oleh hambanya Saudari Dwi Aning. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita hari lepas hari. Gunakanlah hikmat dari Tuhan untuk kita menjadi saluran berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat firman-Mu yang telah kami terima. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami belajar untuk kami memiliki hikmat daripada Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat. Terimalah berkat dari Tuhan, kiranya kasih, damai sejahtera, dan hikmat dari Allah Tritunggal menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.